Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ya pembelajaran matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar kelipatan, faktor, dan bilangan prima. Hari ini kita akan belajar tentang faktor prima. Jadi kalau kemarin sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz di video maupun di Google Meet, itu selanjutnya kita belajar tentang faktorisasi prima ya. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah faktor. Kita kan berarti karena pada pembelajaran hari ini adalah faktor prima, maka yang harus diperhatikan adalah kita harus tahu faktor dari sebuah bilangan dan bilangan prima ya. Anak-anak harus ingat. Nah, di sini Ustadz punya soal faktor dari 20. Nah, kalau faktor berarti berapa ya kali berapa yang hasil kalinya itu menghasilkan angka 20. Yang pertama 1 kali 20 ya kan. Lalu yang kedua apa anak-anak? Ya betul, 2 kali 10. Lalu ada lagi? Ada ya, yaitu 4 kali 5. Maka faktor dari 20 adalah yang ini ya, semuanya ditulis ya. Maka faktornya 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, lalu pertanyaannya, nah Ustadz kasih bilangan prima di sini ya biar anak-anak ingat. Ini bilangan prima dari yang terkecil hingga seterusnya nanti. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah faktor prima dari 20 ya. Kalau faktor kan tadi anak-anak sudah bisa ya. Nah, sekarang pertanyaannya faktor prima. Nah, berarti faktornya dulu kita cari. Ini sudah ketemu ya, tadi kita mencari bersama 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, yang prima, coba dari faktornya 20 ini mana ya yang merupakan bilangan prima? Ya betul, 2 dan 5 ya. Nih coba, betul ya. Maka kita tulis di sini faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Jadi kalau faktor ditulis semuanya, kalau faktor prima ditulis yang prima saja, yang merupakan bilangan prima ya. Gitu anak-anak. Nah, udah paham ya? Berarti kalau faktor saja, misalkan faktor dari 20, maka ditulis semuanya faktornya. Tapi kalau yang ditanyakan faktor prima, maka yang ditulis bilangan faktor primanya saja ya. Dari semuanya nih dipilih yang prima, yang merupakan bilangan prima. Nah, gitu anak-anak. Itu namanya faktor prima. Udah ya. Nah, sekarang ada contoh. Tentukan faktor prima dari 21. Faktor prima dari 21 bagaimana ya? Nah, berarti pertama kita cari faktornya dulu kan, faktor dari 21. Nah, faktor dari 21 1, 3, 7, 2, 1 ya. Lalu yang ditanyakan faktor prima. Nah, kita tulis yang merupakan bilangan prima saja, yaitu 3 dan 7. Seperti itu ya anak-anak. Ini salah ya, tulisnya harusnya 21. Nah, itu ya nak. Jadi berarti sudah paham ya faktor prima. Jadi faktor prima yaitu hanya primanya saja yang ditulis. Faktor yang merupakan bilangan prima yang ditulis. Tuh. Nah, sekarang kita belajar faktorisasi prima. Jadi kalau tadi faktor prima, sekarang ada faktorisasi prima. Ini agak berbeda ya. Tapi cara mengerjakannya yaitu dengan pohon faktor. Sudah paham pohon faktor? Ada yang sudah pernah belum? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau belum, coba dengarkan penjelasan Ustadz ya. Faktor prima yaitu menggunakan pohon faktor. Contohnya faktorisasi prima dari 24. Nah, maka kita tulis 24 dulu. Nah,
terus kita kasih cabang ya, kayak pohon kan ada cabangnya. Nah, itu kasih cabang ke bawah. Setelah itu coba lihat di bawah ya. Nah, ini Ustadz ingatkan lagi bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Nah, fungsinya buat apa? Bilangan prima ini sebagai pembagi nanti. Jadi dimulai dari bilangan paling terkecil. Berapa bilangan prima terkecil? Yaitu 2 ya. Nah, 24 berapa ya angka yang dapat membagi, berapa ya bilangan prima yang dapat membagi 24 dari prima yang terkecil? Berapa anak-anak? 2, 3, 5, 7. Yang mana? Yang 2. Iya, maka 2 kita pilih sebagai pembagi. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, ini ya. Lagi pokoknya pakai sampai sederhana ya. 12 ini pokoknya nanti dibikin cabang sampai sederhana. Nah, 12 ini kita bikin cabang kembali. Nah, lalu kita pilih lagi berapa ya bilangan prima yang dapat membagi 12. Berapa? Dimulai dari bilangan prima yang terkecil 2, 3, 5, 7. Berapa yang dapat membagi 12? 2 ya, kan yang paling kecil. Iya, 2. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ya, Mas, belum sederhana, masih terus. Kasih cabang lagi. 6, berapa ya bilangan prima yang dapat membagi 6? Iya, 2. Maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau sebelah kanan ini sudah 3 atau bilangan prima ya, ini kan 3 merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Berarti ini merupakan pohon faktor dari 24. Nah, lalu faktorisasi prima dari 24 ditulis semua nih nak. Ditulis dari ini, tapi pakai perkalian. Jadi nulisnya seperti ini. Nah, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, ini ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau disederhanakan 2 pangkat 3 kali 3. Iya, gitu. Ya, paham ya anak-anak ya? Gitu. Nah, selanjutnya anak-anak, itu namanya faktorisasi prima ya, dengan menggunakan pohon faktor. Nah, yang harus diperhatikan apa? Cara mengerjakan dengan pohon faktornya ya anak-anak. Selanjutnya, nah, lalu ada kelipatan persekutuan. Anak-anak harus tahu persekutuan, sekutu ya. Sekutu artinya apa? Sekutu itu kan artinya itu ya, apa ya, yang sama gitulah. Nah, yang dimaksud kelipatan persekutuan adalah nanti pilih bilangan yang sama. Jadi anak-anak sudah kemarin kan sudah belajar kelipatan. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Ya. Maka kita cari sendiri-sendiri. Nah, langkah 1, tentukan masing-masing kelipatan dari 4 dan 6. Jadi masing-masing kelipatan dari 4 dan 6. Berarti kita cari kelipatan 4 terlebih dahulu. Nah, ini kelipatan 4 ya. Ingat anak-anak. Lalu kita cari kelipatan 6. Nah, ini kelipatan 6. Lalu cari bilangan yang sama antara kelipatan 4 dan 6. Coba yang sama yang mana anak-anak? Yang 12 ya, nih. Yang sama kan 12. Lalu ada apa lagi? 24. Nah, ada 36. Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, dan 36. Dan seterusnya ya. Begitu anak-anak. Jadi kalau ada persekutuan berarti cari bilangan yang sama ya kelipatannya. Jadi tapi pertama-tama kita cari kelipatan masing-masing dulu dari yang ditanyakan. Kalau di sini kan ditanyakan kelipatan dari 4 dan 6. Maka kelipatan 4 dulu dicari, lalu kelipatan 6 dicari, terus lalu lingkari
bilangan yang sama. Nah, nanti bilangan yang sama itu menjadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 ya. Tuh. Lalu yang ketiga ya berarti ya, yaitu faktor persekutuan. Nah, tadi kan kelipatan persekutuan, sekarang faktor persekutuan. Contohnya, tentukan faktor dari 18 dan 24. Nah, anak-anak harus ingat ya cara mencari faktor. Yang pertama, tentukan masing-masing faktor dari 18 dan 24. Berarti cari masing-masing faktor dari 18 dulu, terus nanti habis itu cari faktor dari 24. Ya, Ustadz ingatkan lagi ya. Berarti kalau cari faktor apa? Berapa kali berapa ya yang menghasilkan hasil yang ditanyakan. Faktor dari 18. Berarti berapa ya kali berapa yang hasilnya 18? Berapa saja? 1 kali 18. Oh, ini harusnya 18 ya, salah ini. 2 kali 9 ya, harusnya 18 ya. Lalu ada lagi 3 kali 6 ya, harusnya 18 ini ya. Nah, maka Ustaz tulis ya di sini 1 2 3 6 9 18. Lalu faktor 20 dari 24. Nah, ini ya nanti dicari. Nah, setelah itu apa? Cari yang sama ya. Kalau ada persekutuan berarti cari yang sama. Berapa saja ya? 1 2 3 dan 6 ya. Gitu. Nah, begitu anak-anak. Mungkin sampai situ dulu ya anak-anak. Jadi kita tadi belajar tentang faktor prima ya, berarti cari yang prima. Lalu faktorisasi prima, berarti pakai pohon faktor. Tadi harus belajar pohon faktor ya. Lalu ada kelipatan persekutuan, berarti kelipatan, cari kelipatannya dulu, lalu persekutuan berarti cari yang sama. Oh, ada persekutuan berarti cari yang sama. Lalu faktor persekutuan berarti cari faktornya dulu semuanya, terus cari yang sama ya, cari yang sekutu yang sama. Itu ya anak-anak. Nah, semoga anak-anak bisa paham dari video ini, dan mungkin tadi juga sudah Google Meet ya, mungkin nanti anak-anak coba kerjakan latihan soal yang ada di buku Erlangga ya, agar lebih terampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.